Saudara, saya langsung menuju ke Mas Hermawan, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Saya masih seputar kasus 27, teka-teki kasus 27 positif corona, bahwa ia tidak terdeteksi sebelumnya, ia juga tidak pernah kontak dengan positif corona dalam riwayatnya. Lalu kemudian ia juga tidak bepergian ke luar negeri, tapi kemudian dinyatakan positif corona. Yang kemudian pertanyaan saya sama, ketika kemudian dia pernah interaksi sebelumnya, sangat besar kemungkinan, maka bagaimana mendeteksinya? Tidak mungkin juga pemerintah memberitahu bahwa titik ini pernah disinggahinya. Gimana Mas Hermawan? Oke, pertama ini kan sudah terkonfirmasi, satu kasus, 27. Hanya satu, Ya. local transmission. Tetapi Bung Aiman, satu kasus ini sekali lagi ini justru yang harus menjadi fokus utama kita. Bahkan ini menjadi fokus utama. Fokus utama Oke. kita, karena kenaikan pasien yang terkonfirmasi positif ini tiap hari sudah diumumkan. Ya. Dan bukan lagi 1-2, bahkan dari 6 sampai 19, 19 menjadi 27 dan sekarang 27 34. Pernah lompat sampai 200%. Nah, kita tidak ingin bertambah tentunya, tetapi ada upaya-upaya yang sistematis yang tepat sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengendalikan. Kembali sekarang ke kasus 27. Saya membayangkan kalau yang dilakukan kita semua seperti sekarang ini menghadapi kasus yang 27, maka hemat saya ini akan terus berlanjut. Bukan berarti saya menakut-nakuti atau membuat was-was, tetapi ingin kita mengoreksi protokol kesehatan kita akan mengembalikan community base. Apa konsep community base? Pertama, ada yang disebut dengan pengorganisasian masyarakat atau community organization. Kita itu di level desa, kelurahan sudah memiliki Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kelompok paguyuban yang di dalamnya dikoordinir oleh RT dan RW. Ini komunitas ini ready, hanya perlu sosialisasi, edukasi, promosi bagaimana tindakan prevention. Ini yang kita sebut dengan primary prevention. Apa yang nyata diharapkan dari mereka? Katakanlah dari bawah, RT, RW, Karang Taruna misalnya. Mereka ini diedukasi. Kita memiliki tenaga epidemiologi kesehatan di tengah masyarakat. Tenaga ini harus mengedukasi masyarakat bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana self awareness, tetapi bagaimana juga kolektif kolaboratif untuk penanganan kasus ini. Misalnya? Dulu ada konsep desa siaga. Ya. Desa siaga itu sebenarnya ada peran tidak hanya petugas kesehatan, tapi RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kalau di lingkungannya menemukan orang yang berisiko tinggi, maka dia akan telusur oleh komunitas itu sendiri. Oke. Dia akan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang ada di komunitas, dengan demikian tenaga kesehatan tahu apa yang harus dilakukan. Ini sifatnya bottom up, dan ini community based. Ini yang pertama, artinya kita butuh pengorganisasian masyarakat atau community organization, dan ini ada di tengah masyarakat kita. Yang kedua adalah community development. Community development inilah yang kita sebut dengan mulai dari tadi promosi, edukasi, dan ini dalam skala teori besarnya dalam konsep pengendalian kesehatan masyarakat, ini yang disebut dengan primary prevention, menyadarkan orang secara individu, tetapi juga secara kolektif kita memberdayakan masyarakat. Jadi kita. saya simpulkan bahwa sebenarnya jaringannya sudah ada dari Sudah RT, selesai. RW, Karang Taruna, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. 260 juta penduduk kita, seluruh Indonesia ini ada semua. Tinggal diberitahukan, tinggal diberi pelatihan, suruh apa mereka ini? Betul. Karena kalau begini terus kita akan predik, tidak mau tentunya, tetapi kita akan tiap hari berhadapan dengan kasus-kasus yang terkonfirmasi positif. Dan ini bisa memperkecil kemungkinan kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Betul sekali. Karena ada pelaporan dari bawah langsung secara masif. Setuju. Kita akan lihat ya, kalau dalam tren ini, mulai dari yang klaster Jakarta, klaster Bali, kemudian imported case, kemudian yang Diamond Prince, ini akan selesai. Gampang kita lakukan kontak tracernya. Tetapi yang satu ini, kemungkinan kasus-kasus ke depan bertambah justru akan di kasus ini kita kekhawatiran. Mudah-mudahan tidak terjadi, Bung Aiman. Saya ingin ke Ibu Dokter Eva. Ibu Dokter, tentu Ibu ada di RSUD di Jakarta Timur. Rumah sakit yang mungkin nyaris tidak pernah terliput oleh media terkait dengan corona, karena fokusnya di persahabatan, fokusnya di RSPI Sulianti Saroso, ya ada 1-2 mungkin, tapi tidak banyak. Saya ingin tanya, banyak yang datang ke sana Bu untuk kemudian memeriksakan dirinya apakah saya terjangkit virus corona atau tidak setiap hari? Sejak mulai kasus ini mulai banyak pasien kita yang datang sekedar bertanya apakah dia ada yang parno ya. Nggak ada riwayat kontak atau segala macam, tapi hanya karena kekhawatiran datang ke kita ingin bertanya apakah saya sakit. Karena merasa tidak terinformasi, hanya taunya tidak padahal dia harus ada riwayat kontak, nggak keluar negeri juga. Jadi dalam pemikiran mereka, oh saya
jangan-jangan sakit, mengingat dia kok batuk nggak sembuh-sembuh. Oke. Ya, ada juga pasien itu datang hanya karena ingin minta surat keterangan bebas corona. Surat keterangan bebas corona, Ya, emang atau, ada Bu? Iya, atau dia juga memang datang hanya karena ingin tahu saya ini sakit atau enggak. Saya Oke. baru kembali dari luar negeri. Saya mau tanya Bu, surat keterangan bebas corona memang ada di rumah sakit? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dan memang tidak kita berikan surat keterangan bebas corona. Oh ini informasi ya, Ya. informasi penting. Jadi tidak ada sebenarnya surat keterangan bebas corona. Tapi Ya. saya bisa memahami Bu, mungkin dia baru pulang dari luar negeri, betul? Ya, bisa ya. Bisa jadi mungkin baru pulang dari luar Ya, negeri, betul. sehingga mungkin ada katakanlah dikucilkan oleh Ya. komunitasnya, oleh lingkungannya, Ya. sehingga dia perlu menunjukkan surat itu. Iya, Betul Bu ya? Ada beberapa kasus mereka itu datang karena ditolak di lingkungan rumahnya, Oke. harus diminta surat keterangan bebas corona. Ada juga yang memang dari kantornya minta bahwa pasien ini memang dibuktikan tidak sakit corona gitu. Oke. Bagaimana kita memastikan sesuatu tanpa memeriksa swab atau pemeriksaan COVID-nya dengan lab gitu. Jadi luar biasa nih ada gesekan-gesekan sosial juga ya. Ya. Dan Ibu di sini akhirnya memberikan surat keterangan sehat Oh, misalnya? tidak. Tidak sama sekali. Tidak, Lalu apa yang kita- Ibu sampaikan? Yang kita sarankan agar mereka istirahat mengkarantina diri di rumah, kita laporkan ke Dinas Kesehatan, agar Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan follow up mereka. Baik, baik. Terakhir Jadi- Mas Hermawan, apa yang bisa disampaikan ketika kita bicara soal ada kasus baru dan ada kasus yang misterius? Oke. Yang ingin saya sampaikan Bung Aiman, pertama, kalaupun hasil pemeriksaan laboratorium di rumah sakit yang sudah merawat 34 pasien ini dinyatakan negatif, kalau sudah 2 kali periksa juga negatif, hemat saya protokol kesehatan tetap harus waspada, tetap dalam pemantauan. Karena kecenderungan negatif itu akan tergantung dari antigen antibodi Setelah dalam. sembuh misalnya? Yes, saya pikir harus ada Tetap rentang harus dipantau? waktu. Ya, Tetap tetap harus harus dipantau. Oke, baik. Karena kita menemukan Diamond Prince itu sudah dikatakan negatif Ya. sejak dari Jepang, waktu di atas kapal itu sudah diperiksa semua, bahkan kita masih mengkarantinanya di Sebaru, Ya. tapi masih terkonfirmasi positif. Baik. Artinya apa? Kita berharap semuanya menjadi terkonfirmasi negatif. Tapi kalaupun iya, kita masih punya spare waktu 7-14 hari juga untuk tetap kita pantau, walaupun kita sudah mulai kembalikan kita yang bersangkutan kepada komunitas. Baik. Tetap dalam pengawasan atau pemantauan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, ke depan pemerintah secara bersama-sama harus saling berkolaborasi dengan masyarakat. Ada pendekatan top down, ada pendekatan bottom up melalui community base tadi. Dari RT, RW, dan yang paling bawah ya? Betul, Baik. ini adalah konsep yang harus terus Baik. kita edukasi nanti ke depan. Baik, terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Dr. Eva Dan dari mungkin saya RSUD. boleh saran? Waktu sudah habis Bu, nanti Terima kasih, sampaikan Bung di lain kesempatan. Tapi informasi yang tadi Ibu sampaikan sudah bermanfaat, apa yang kemudian kita dengarkan juga termasuk Pak Hermawan dari Terima IAKM. kasih. Terima kasih telah memberikan informasi Sapa Indonesia Malam. Kita akan lanjut menuju ke informasi berikutnya, Saudara. Masih terkait kesehatan, Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS BPJS itu. Kesehatan. Harus Informasi ada saat lagi. pasien-pasien.